Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah minggu yang pertama 2 Mei 2021. Marilah dalam ibadah saat ini kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena kasih dan karunia-Nya yang selalu melimpah atas kita, sehingga kita dapat bersekutu dalam ibadah minggu ini. Marilah kita menyiapkan hati untuk datang menghadap kepada Tuhan dengan memuji dan memuliakan nama-Nya melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 6 ayat bait yang pertama dan yang kedua. Hai masyurkanlah. Marilah ibadah pagi ini kita mulai dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan-Nya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 14 bait 1 dan 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 356 bait 1 dan 2. Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah
kita akan bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru. Pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 17 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pengakuan dosa. Mohon untuk berdiri. Mari kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Ya Tuhan, dalam perenungan hidup yang kami jalani, sering kami tidak menunjukkan buah kehidupan yang tidak membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, tetapi buah kehidupan yang membawa duka dan luka di hati Tuhan. Sesungguhnya kami tidak layak untuk datang menghadap kepada Engkau, sebab dalam hidup kami belum menghasilkan buah kehidupan seperti yang Tuhan kehendaki. Ya Tuhan, dalam segala keterbatasan kami mengakui setiap kesalahan dan pelanggaran dosa-dosa kami di hadapan Engkau. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami mohon, ampunilah semua dosa-dosa dan pelanggaran kami, di dalam kuasa dan darah-Mu yang kudus. Amin. Kita angkat pujian Kidung Jemaat nomor 23. Nomor 2, Ya Allah Bapa. Berita anugerah kepada setiap orang yang mau mengakui dosanya dan bertobat, maka Allah memberikan anugerah seperti di dalam firman-Nya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan dalam Yesus Kristus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengan kasih dan kemurahan-Mu, Engkau mengampuni pelanggaran dan dosa-dosa kami. Syukur kami panjatkan kepada Engkau ya Tuhan. Amin. Hitung Jemaat 23A bait ketiga.
Dapat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dasar kita berbakti pada saat ini, firman Tuhan akan diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan 8. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa pula pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah lagi. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Yang berbahagia adalah yang mendengar firman Tuhan dan setia melakukan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Mari kita tundukkan kepala. Kita mohon pertolongan Roh Kudus untuk pelayan firman pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, yang kami puji dan kami muliakan, yang kami sembah di sepanjang hidup kami. Saat ini kami merendahkan diri kami di hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa atas pengampunan dosa dari kesalahan kami. Kami yakin dan percaya melalui suara kebenaran-Mu, melalui firman-Mu pada saat ini, memberikan kekuatan dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kesetiaan kami hanya pada-Mu ya Tuhan, sehingga kami tidak tersesat dan tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Kami akan tetap setia kepada firman-Mu. Roh Kudus-Mu akan menyertai hamba-Mu yang lemah ini, memberikan kemampuan untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan, agar setiap suara isi hati Tuhan yang kami dengar adalah berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Berkatilah seluruh umat Tuhan, agar mereka yang mendengar suara-Mu boleh taat dan setia pada firman-Mu. Saat ini kami membuka pintu hati kami Tuhan, untuk menerima kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan diberi judul dari Lembaga Alkitab Indonesia, Pokok Anggur yang Benar. Tema kita pada khotbah pagi hari ini
diberi judul Persekutuan Gereja menopang ranting tetap bertumbuh dan berbuah. Dengan tujuan gereja tetap menjadi alat Tuhan yang selalu tetap berdiri, kokoh dalam menyatakan kesaksiannya bagi dunia ini, dan yang selalu menghasilkan buah-buah yang baik untuk hormat dan kemuliaan nama Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, perikop di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8, Tuhan Yesus memberikan gambaran atau kiasan atau perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Dan ini adalah amanat Tuhan Yesus atau wejangan Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya yang jumlahnya 11, karena Yudas pada saat itu tidak ada. Yesus sangat memperhatikan para muridnya, memberikan amanat, memberikan wejangan, karena Tuhan Yesus tahu sebentar lagi Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka. Tuhan Yesus akan ditangkap, sehingga Tuhan Yesus benar-benar memperhatikan muridnya, diberi wejangan agar supaya para muridnya ini tetap bersatu dan tetap setia kepada Tuhan Yesus. Dan percakapan ini, wejangan ini diberikan Tuhan Yesus kepada para muridnya ketika mereka sedang di dalam perjalanan menuju ke Taman Getsemane, karena sebentar lagi Tuhan Yesus akan menyerahkan nyawanya, memenuhi perintah Bapanya, menghendaki Bapanya. Jadi tidak ada kuasa apapun yang mampu membunuh Tuhan Yesus, tetapi dengan sukarela Tuhan Yesus menyerahkan karena Allah yang menghendakinya. Bapak Ibu, situasi pada saat itu, ketika percakapan atau amanat ini diberikan kepada para muridnya, situasinya adalah para pemimpin agama Yahudi, para ahli Taurat sedang puncak-puncaknya berada di dalam kemarahannya, karena mereka tidak menyukai Tuhan Yesus dan hendak menangkapnya. Sering kita mendengar ketika orang yang mau dipanggil Tuhan, seorang yang sudah cukup usia dan merasa sebentar lagi saya akan mati, sering sekali keluarganya dikumpulkan, diberi petuah, diberi wejangan, dan yang mendengar itu tidak berkata apa-apa, biasanya seperti itu, ingin mendengarkan apa yang hendak dipesankan kepadanya. Dan ini terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus. Dan memang Tuhan Yesus mempersiapkan sedemikian rupa agar supaya para muridnya siap ketika Tuhan Yesus nanti pada saatnya ditangkap dan tidak bersama-sama dengan mereka lagi. Dan Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang asli, akulah pokok anggur yang sejati." Dalam perjanjian lama, Israel pada waktu itu juga disebut sebagai kebun anggur atau pokok anggur. Tetapi kebun anggur atau pokok anggur itu tidak menghasilkan buah yang manis, tidak menghasilkan buah yang baik, dan sangat mengecewakan Allah atau Yahweh. Mereka lebih suka menyembah berhala. Di dalam Yeremia pasal 2 dan Yesaya pasal 5 disebutkan, kebun anggur Israel telah menjadi tanaman liar dan tidak berguna, rasanya asam dan berbau busuk. Hidup tidak ada kesetiaan kepada Yahweh-nya. Sehingga Yesus mengatakan, "Akulah pokok anggur yang sejati. Akulah pokok anggur yang benar." Ini adalah pernyataan Yesus, sehingga
ia menyampaikan seolah-olah menyampaikan, akulah pokok anggur yang benar, akulah yang berkuasa. Tidak ada seorang pun yang selamat kecuali melalui pokok anggur itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesus tidak mengatakan kepada orang-orang pada waktu itu, kepada semua, Tuhan Yesus menampik anggapan bahwa setiap orang keturunan Yahudi itu mendapat jaminan keselamatan. Yesus mengatakan, tidak, barang siapa yang tidak percaya dan tinggal di dalam pokok anggur itu, mereka tidak akan diselamatkan. Jadi anggapan orang Yahudi pada waktu itu ketika mereka menggembanggakan dirinya sebagai orang Yahudi, mereka akan memperoleh keselamatan. Ini dimentahkan oleh Tuhan Yesus, bahwa barang siapa yang tidak diam di dalam pokok anggur itu, tidak akan ada keselamatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberi gambaran dua macam ranting. Ranting yang pertama, ranting yang tidak berbuah dan tidak berguna, yang akan dipotong, dibuang, dan dibakar. Ini merujuk kepada pada waktu itu adalah kepada Yudas dan juga para pemimpin Yahudi yang terang-terangan menolak Yesus. Dan ini juga kepada kita semua. Kalau saat ini Anda tidak menerima Yesus dan menolak Yesus, kita adalah sebagai ranting yang tidak berguna. Ranting yang tidak berbuah yang kedua adalah orang yang sudah percaya, menerima firman Tuhan, tetapi dia mengaku hanya di dalam perkataannya saja, tetapi di dalam perbuatan hari lepas hari, tidak mencerminkan karakter Tuhan, tetapi melanggar firman-firman Tuhan. Ini juga gambaran ranting yang tidak berguna. Dan gambaran yang ketiga adalah orang-orang yang percaya menerima firman Tuhan, ikut melayani, tetapi di dalam proses kehidupan sehari-hari, dalam proses kehidupannya diperhadapkan kepada sebuah pilihan, meninggalkan atau tetap setia kepada Tuhan Yesus. Biasanya ini hubungannya dengan jabatan. Ketika seseorang akan diberi jabatan dan ia mengaku sebagai orang Kristen, orang percaya, itu tidak jadi diberikan. Tetapi kalau mau meninggalkan Tuhan Yesus, maka jabatan itu akan diperoleh. Dan dia memilih jabatan itu. Dia tidak setia meninggalkan Tuhan, maka dia adalah ranting yang tidak berguna. Dan kalau anak muda biasanya semangat melayani, dan ketika mendapatkan jodoh orang yang tidak seiman, bergumul di dalam kehidupannya, tetapi imannya goyah, memilih pasangannya dan meninggalkan Yesus. Itu juga ranting yang tidak berguna. Dan yang kedua adalah ranting yang berbuah. Gambaran 11 murid Tuhan Yesus dan para pengikutnya, termasuk kita anak-anak percaya. Kita ini digambarkan sebagai ranting yang berbuah, sudah bersih. Tetapi Tuhan katakan, Tuhan menghendaki kamu sudah bersih, kamu sudah berbuah, tapi kamu harus berbuah lebih banyak. Tuhan menuntut kita, kalau kita sudah bersih, sudah menerima firman Tuhan, sudah berbuah, Tuhan meminta kepada kita semua agar buahmu lebih banyak dan lebih lebat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ranting anggur yang berbuah perlu dibersihkan. Anggur yang sudah berbuah perlu dibersihkan, perlu dipotong. Segarap jamur parasit yang menempel perlu dipotong. Bahkan kalau kita melihat orang menanam anggur, kadang-kadang daunnya dihabiskan, dipotong pakai cutter itu, agar supaya bisa tumbuh lebih baik, menghasilkan buah, pasokan
nutrisi makanan yang dari batang mengalir ke ranting-ranting yang berbuah. Saya merenungkan di rumah, andai kata ranting ini bisa ngomong, dia akan menjerit kesakitan. Dipotong, dikerat, dihabisin daunnya. Andai kata bisa ngomong, dia akan menjerit kesakitan. Demikian di dalam kehidupan kita. Kita yang sudah berbuah menerima firman Tuhan, perlu dipotong kehidupan kita yang tidak benar. Pembersihan kehidupan kita yang tidak benar, alat yang paling bagus, alat yang paling canggih adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah alat yang paling baik menjadi filter di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita lihat proses kehidupan kita sering menghadapi permasalahan yang amat sangat berat, amat sangat sulit. Baik itu sakit penyakit, baik itu persoalan anak-anak kita, baik itu soal ekonomi dan segala permasalahan. Kadang-kadang kita menjerit kepada Tuhan, Tuhan saya tidak sanggup untuk menghadapinya. Tetapi firman Tuhan katakan, apa yang terjadi di dalam hidupmu, kalau kamu tetap bersandar, diam di dalam Kristus, semuanya akan mendatangkan kebaikan demi kebaikan di hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua yang menjadi penghalang di kehidupan rohani saya dan saudara harus kita bersihkan. Kebiasaan lama kita yang tidak condong dengan kehendak Tuhan, hendaklah kita potong, kita pangkas. Yang sering kita lakukan adalah egois, malas berdoa. Kita sering malas baca firman Tuhan. Kita sering malas merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita sering malas membangun hubungan yang intim dengan Tuhan di rumah kita masing-masing. Kalau kita mendengar itu, mari kita pangkas semuanya. Tuhan adalah alat pembersih yang ampuh di dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan dalam Ibrani pasal 4 ayat 12, firman Allah lebih tajam daripada pedang bermata dua. Pasukan Romawi pada waktu itu ketika berperang, mereka senjatanya adalah pedang, tidak ada senapan api, pedang. Dan pedangnya itu tajam di kedua sisinya, sini tajam, sebelah sini juga tajam, ujungnya sangat tajam. Dan ketika diayunkan akan banyak melukai lawannya. Dan firman dikatakan lebih tajam daripada itu. Dan kita mesti memberikan diri kita, Tuhan bersihkan saya, Tuhan bentuklah saya sesuai dengan kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bersihkan hidup kami. Hidup kita akan penuh kemenangan jika kita tinggal di dalam firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, amanat Tuhan Yesus supaya kita orang percaya tinggal di dalam Tuhan, menempel terus pada pokok anggur itu. Karena ini sebagai ranting itu sangat lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Maka sepenuhnya kita bergantung kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, agar supaya Tuhan sebagai pokok anggur itu mensuplai kita dengan nutrisi, dengan air kehidupan menuju ke ranting, yaitu kita orang-orang percaya, agar supaya kita mampu menghasilkan buah. Dan Tuhan katakan dengan tegas, tinggallah di dalam aku. Sekarang masalahnya adalah, sudahkah saya dan saudara tinggal di dalam Yesus? Sudahkah kita tinggal di dalam pokok anggur itu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kuncinya kita bisa tinggal di dalam Yesus adalah yang pertama, percaya. Percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat Mesias kita,
dan percaya kepada ajaran-ajarannya. Percaya pertama. Sesudah percaya, mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dalam situasi apapun. Ambil komitmen, saya tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Saya tetap mau mengikut Yesus. Percaya, mengasihi Tuhan, dan yang ketiga adalah melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Dan tempat yang paling aman bagi kita bukan gedung yang megah dengan fasilitas yang sangat mahal, ada kolam renang dan sebagainya. Tempat tinggal yang aman bagi kita adalah kalau kita mau tinggal di dalam Yesus. Rasanya itu ayem, rasanya damai. Basa Jawane bisa maknyes begitu ya. Tinggal di dalam Yesus. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Dan kita mesti bermegah di dalam Tuhan. Apapun keberhasilan kita berhasil memulai gelar, bahkan gelarnya jejer-jejer 2-3. Kita berhasil di dalam usaha kita. Kita sukses di dalam kehidupan kita sehingga berkat Tuhan banyak. Ini semuanya adalah karena Tuhan. Bermegahlah kepada Tuhan. Bermegahlah di dalam Tuhan. Seperti di dalam 2 Korintus 10 ayat 17. Jika kamu bermegah, hendaklah kamu bermegah di dalam Tuhan. Dan tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam pokok anggur itu, bukan kita itu hanya berdiam diri saja, tetapi harus aktif melakukan kehendak Tuhan, percaya, mengasihi dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Seperti Tuhan Yesus Kristus telah tinggal di dalam Bapa. Tuhan Yesus tinggal di dalam Bapanya. Tidak pernah sekalipun Tuhan Yesus menolak apa yang dikehendaki Tuhan. Apapun yang Tuhan kehendaki, Tuhan Yesus lakukan hingga sampai kematiannya. Tuhan mengendaki dengan sukarela menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seumpama kita lagi merenungkan firman Tuhan, kita lagi belajar firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, entah itu dari radio, entah itu dari YouTube, entah itu dari persekutuan doa, atau Bible kering, atau khotbah saat ini. Ketika ada firman Tuhan yang mengena di hati kita, firman Tuhan itu tajam sekali. Jangan sampai ketika ada firman mengena hati kita, kita malah justru menjadi tersinggung dan sakit hati kepada yang khotbah. Andai kata seumpama saat ini kita sedang benci pada seseorang, menyimpan dendam, sakit hati dengan istri, dengan anak, dengan suami, sakit hati, tidak ngomong, bahkan ke gereja tidak ngomong, meneng-menengan. Dan kita mendengar firman Tuhan, ampunilah setiap orang yang bersalah kepada kamu. Ampunilah musuhmu, karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kamu. Maka tindak lanjuti firman itu. Tuhan, saat ini saya sedang dendam dengan seseorang. Tuhan, saya sedang memendam sakit di hati kami. Ampuni Tuhan, saya akan mengampuni. Bapak Ibu, tanaman anggur di Palestina itu, di daerah Israel sana, itu dirawat sedemikian rupa, setiap hari dipotong sampai menjelang usia sampai 3 tahun loh. Dirawat, tidak dibiarkan mereka berbuah, kalau ada buahnya dipotong. Dipotong terus karena memang diproses sedemikian rupa, dan anggur di sana itu diproses selama 3 tahun. Dan tahun keempat baru mulai berbuah dengan baik. Dan ini kok sepertinya sama seperti para rasul. Para rasul itu dibentuk oleh Tuhan Yesus. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus kira-kira 3 tahun. Diproses sedemikian rupa. Dan tahun yang keempat mereka baru melayani. Menghasilkan buah yang banyak setelah Roh Kudus dicurahkan. Ada keberanian dari para murid untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan di ayat 7 dikatakan, kalau kamu tinggal di dalam aku, bersandar penuh dan tinggal di dalam Yesus,
ada janji yang luar biasa. Ada hak istimewa bagi kita semua, bahwa apapun yang kamu minta di dalam namaku, aku akan memberikannya. Tapi kalau kamu tinggal di dalam Yesus. Tema kita pada saat ini, persekutuan gereja menopang ranting tetap tumbuh dan berbuah. Persekutuan gereja. Gereja artinya dari sananya adalah dipanggil keluar untuk masuk di dalam persekutuan Tuhan. Gereja adalah persekutuan orang percaya, adalah otoritas Allah, kepunyaan Allah. Kita harus terus-menerus menyaksikan nama Allah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan gereja harus bersepakat dan berpusat kepada Allah sebagai pokok anggur yang benar, yang mensuplai air kehidupan kepada ranting-rantingnya, sehingga ranting-ranting itu akhirnya mampu bisa menghasilkan buah yang manis yang bisa dirasakan kepada orang banyak dan menjadi berkat kepada orang lain. Dan gereja hendaklah jangan menutup diri, tapi terbuka bagi kita siapa saja. Gereja tidak egois. Gereja harus memikirkan orang lain. Gereja harus menentang perbedaan yang berdasarkan ras, agama, dan suku, supaya mereka diperkenalkan bahwa semua apa yang ada di dalam Tuhan, di mata Tuhan adalah sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ini suami istri saja sudah dikatakan gereja. Gereja yang terkecil adalah suami istri. Tambah kalau ada anak, itu adalah gereja. Dan Tuhan katakan di dalam Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku akan hadir di sana. Jadi Tuhan menghendaki persekutuan orang percaya itu tetap ada di dalam gereja. Gereja terkecil kita, suami istri dan anak. Suami istri saja sudah bisa dikatakan gereja. Tuhan menghendaki persekutuan dalam rumah tangga kita ada. Suami istri anak berkumpul, berdoa, ikut Bible kering walaupun lewat audio. Apakah kita sudah mengikuti dengan anak-anak kita atau bahkan nyetel YouTube, nyetel sendiri-sendiri di HP-nya sendiri-sendiri sambil tiduran, atau malah lupa kalau hari Rabu dan Sabtu itu ada Bible kering. Mari kita jawab sendiri-sendiri dengan jujur, oh saya sering lupa, saya sering tidak mengikuti, saya sering mendengarkan sendiri, istri saya sendiri, anak saya sendiri. Tuhan menghendaki persekutuan. Di samping itu Tuhan juga menghendaki secara pribadi anaknya itu berdoa sendiri. Karena ada firman Tuhan, masuklah ke dalam kamarmu dan kuncilah pintu jika kamu berdoa. Ini artinya Tuhan menghendaki kita berdoa secara pribadi dan juga bersekutu dengan saudara-saudara kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pentingnya gereja tetap dalam persekutuan di dalam Yesus yang mengalirkan sumber kehidupan dan tetap tinggal dalam Yesus, siap siaga, aktif melakukan kehendaknya. Mari kita mau berbuah, kita mau dibentuk Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, bersekutu dengan Tuhan secara intim. Kalau selama ini kita terlena, ayo firman Tuhan saat ini bagaikan pedang yang tajam, mengikatkan kita semua agar kita betul-betul membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, bersekutu dengan keluarga, berdoa, tinggal di dalam firman-Nya. Karena janji Tuhan sangat luar biasa. Mumpung kita masih bisa bernafas lega. Karena kematian adalah misteri, siapa tahu kita besok sudah dipanggil Tuhan. Belum melakukan itu, penyesalan tidak ada gunanya. Mari kita berbuah, bersekutu dengan Tuhan dengan benar dan menghasilkan buah yang banyak sesuai kehendak Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Firman-Mu boleh kami dengar oleh karena kasih dan pertolongan-Mu. Mampukan kami ya Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Jadikanlah kami anak-anak-Mu menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang kokoh setia memuliakan Engkau ya Bapa. Roh Kudus-Mu menolong kami supaya kami mampu dan mau menjadi saksi-Mu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Ajarkan kepada kami untuk selalu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami tidak ingin mempermalukan Engkau dengan dosa-dosa dan pelanggaran kami. Kami mau terus bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau selalu merancangkan kebaikan demi kebaikan di hidup kami. Engkau adalah Bapa yang baik, yang selalu menopang di hidup kami, sehingga kami boleh menjadi kuat. Engkau adalah Tuhan yang tak pernah lupa, tak pernah lalai memelihara hidup kami. Mampukan kami menghadapi segala pencobaan. Mampukan kami menghadapi segala masalah di hidup kami. Biarlah goncangan demi goncangan badai kehidupan menerpa kami. Tetapi kami mampu menghadapinya karena nama Tuhan Yesus Kristus. Sesulit apapun hidup kami mau tetap setia dan taat kepada firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tak terbatas, tak tertandingi. Segala kuasa kegelapan dapat kami patahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi sumber berkat dan kekuatan kami. Ya Bapa yang baik, kami mau tetap tinggal di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, yang mengalirkan air kehidupan bagi kami. Ajarkan kepada kami selalu belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami mau tetap mengandalkan kuasa-Mu ya Bapa. Engkau memampukan kami menjadi ranting-ranting-Mu yang menghasilkan buah yang banyak, buah yang lebat dan yang memuliakan nama-Mu. Limpahkan kurnia di hidup kami ya Tuhan, dan tetap tinggal di dalam Engkau. Biarkan kami tumbuh di pokok anggur yang benar Tuhan. Bapa, kami lemah, kami tak mampu hidup sendiri, kami memerlukan air kehidupan yang menyegarkan hidup kami. Engkau adalah air kehidupan bagi kami. Sempurnakan hidup kami ya Tuhan, hingga kami berbuah mulia. Gereja kami GITC Kudus Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati Bapak Pendeta, para majelis, komisi, dan semuanya tetap giat mengambil bagian di dalam pelayanan-Mu, walaupun dalam kondisi pandemi yang berkepanjangan. Namun kami tetap berkomitmen, kami akan tetap melayani Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Bapak Bapak Minto Harjo yang saat ini sedang sakit Tuhan. Dirawat di ruang stroke Bapa, kiranya Engkau kasih hamba-Mu yang setia ini. Engkau berkati para dokter yang menanganinya, Engkau berkati obat-obat yang masuk di dalam tubuhnya, Engkau berkati injeksi yang masuk di dalam tubuhnya Tuhan. Biarlah ini menjadi sarana untuk kesembuhannya. Kami juga berdoa saudara-saudara kami lainnya yang sakit di rumah sakit maupun di rumah, yang berat maupun yang ringan Tuhan. Kami hanya bersandar mohon pertolongan-Mu Tuhan, karena Engkau penuh kuasa kesembuhan. Tuhan, kiranya Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk warga kami yang sudah sepuh, sudah lansia Tuhan, terbatas fisiknya dan harus tergantung kepada orang lain Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati, Engkau sertai jemaat kami yang sudah lanjut usia. Biarlah selalu ada sukacita, biarlah selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Di masa-masa tuanya biarlah selalu memuji Engkau, dekat kepadamu ya Tuhan. Negara Kesatuan Republik Indonesia, Tuhan berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, bupati, camat, lurah. Biarlah Engkau berikan hikmat kebijaksanaan, biarlah Engkau memimpin dengan penuh rasa takut kepada Engkau ya Bapa, sehingga memberikan pelayanan yang baik bagi warganya. TNI Polri yang menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia, Tuhan Engkau berkati, biar semakin kokoh, semakin kuat,
di dalam memerangi segala kejahatan, kekacauan di negeri ini. Kami berdoa TNI Polri yang berada di Papua yang sering terjadi kekacauan, kelompok kriminal bersenjata Tuhan. Kiranya Tuhan beri kemampuan supaya TNI Polri ini bisa memberi rasa aman kepada masyarakat di Papua. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu, keluarga kami masing-masing. Biarlah Tuhan selalu hadir di dalam keluarga kami. Biarlah Tuhan selalu mengasihi, memberkati anak-anak kami yang sekolah. Walaupun lebih dari 1 tahun Tuhan, mereka tidak bertemu dengan teman-temannya, tidak bersenda guru, tidak bertatap muka dengan gurunya. Bapa, kiranya berkati para guru, semua dunia pendidikan yang terkait Tuhan Kau berkati, sehingga pendidikan ini walaupun dengan cara yang terbatas boleh berjalan dengan baik ya Bapa. Bapa, berkati kehidupan kami hari lepas hari selanjutnya. Marilah kita berdoa, doa Bapa kami seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Oleh karena kasih dan kemurahan Allah yang sudah melimpah atas hidup kita, marilah dengan rasa syukur kita mempersembahkan kepada Allah dengan mendengar terang sabda firman-Nya. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepadanya yang kudus. Mazmur 30 ayat 5. Sambil kita memujikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 145 bait 1 dan 2.
Mari kita tunduk kepala, kita doakan persembahan kita. Bapa Surgawi yang kami puji, kami muliakan di dalam Tuhan. Kasih-Mu dan pemeliharaan-Mu sungguh kami rasakan di hidup kami ya Tuhan. Terima kasih atas ladang pekerjaan dan berkat-Mu yang sudah mengalir di hidup kami. Kami boleh merasa cukup dengan segala berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Sebagai rasa ucapan syukur kami aturkan persembahan kami yang kami ambil dari berkat-Mu yang banyak untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati ya Tuhan, kuduskanlah persembahan kami ini ya Tuhan, supaya menjadi persembahan yang harum di hadirat-Mu. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, berkat-Mu melimpah atas kami. Biarlah hidup kami kupersembahkan kepadamu ya Tuhan, sebagai persembahan kami yang sejati. Pakailah hidup kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tetap berdiri, pengakuan iman rasuli disampaikan oleh majelis. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan bersama-sama mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 309, bait 1, 2, dan 4. Biar ku tumbuh di batang. Anggur yang benar
Dipersilakan bangkit berdiri. Dengarkan sabda firman-Nya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa. Mari kita selalu menyatu dengan pokok anggur itu. Pasti kita akan berbuah lebat. Mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 346, bait pertama. Selesai, dipersilakan jemaat berdoa pribadi kepada Allah.